Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan dan pertidaksamaan dua variabel bagian keempat, yaitu mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas mengenai sistem persamaan linear kuadrat atau SPLK. Kemudian membahas tentang mencari daerah himpunan penyelesaiannya, dan hari ini kita akan membahas tentang sistem sistem pertidaksamaan. Artinya dia terdiri dari lebih dari satu pertidaksamaan ada beberapa pertidaksamaan. Kalau sebelumnya kita hanya mencari daerah himpunan penyelesaian dari sebuah pertidaksamaan. Nah, kali ini kita akan membahasnya tentang sistem, berarti lebih dari satu pertidaksamaan. Oke? Nah, sistem pertidaksamaan dua variabel yang akan kita bahas pertama adalah yang bentuknya linear kuadrat. Linear kuadratnya artinya nanti adalah penggabungan antara pertidaksamaan linear, kemudian pertidaksamaan yang bentuknya kuadrat, dan kedua-duanya ini adalah dua variabel. Kemudian kita gabungkan menjadi satu sistem. Nanti kita gambar sistem ini antara pertidaksamaan linear dengan pertidaksamaan kuadrat kita buat dalam satu bidang koordinat kartesius, dan kita akan mencari irisannya. Itulah yang akan menjadi daerah himpunan penyelesaiannya dari SPTDVLK. Ini maksudnya adalah sistem PT ini artinya pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Jadi dia terdiri dari dua atau lebih Kita akan membahas yang dua saja. Dua pertidaksamaan. Yang pertama, secara umum, pertidaksamaan linear ini adalah seperti berikut bentuknya. Nah, ini ada dua variabel karena yang kita bahas adalah tentang DV, dua variabel. Ada variabel X dan variabel Y. Ini sudah dua variabel, dan ini bentuknya pertidaksamaan karena tandanya kurang dari. Bisa juga nanti ketemu yang tandanya kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Nah, ini adalah bentuk umum dari pertidaksamaan linear. Linear karena di sini X maupun Y, terutama yang X ini pangkatnya pangkat 1, variabel X-nya pangkat 1. Nah, ada lagi satu, yaitu Y kurang dari sama dengan PX kuadrat plus QX plus R. Nah, ini adalah bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Pertidaksamaan tandanya ini pertidaksamaan kuadrat karena variabel X-nya ini ada yang pangkat 2. Ini berurutan ini X pangkat 2, ini adalah X pangkat 1, ini adalah R, ini adalah konstanta, dia tidak ada variabel. Ini disebut pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, kedua pertidaksamaan ini digabung menjadi sebuah sistem Karena dia lebih dari satu, maka disebut sebuah sistem. Oke? Nah, kita lanjut ke contoh-contohnya saja Kita akan mencoba yang nomor 1C. Nah, dari dua pertidaksamaan ini akan kita gambarkan dalam satu bidang koordinat kartesius. Kalau garis X lebih dari sama dengan min 5, ini mudah tinggal kalian cari saja garis titik X sama dengan min 5 di mana. Min 5 berarti ke arah kiri, sumbu X ke kiri 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita bulatin di sini. Ini titik min 5. Kemudian kita mau cari dia itu ke arah kanan atau ke arah kiri dari garis. Sebelumnya kita garis dulu. Tepat di X sama dengan min 5 kita garis. Nah, di garis seperti ini. Kemudian kita lihat
Kalau X-nya 0, 0 kan di sini ya. X-nya sama dengan 0. Apakah benar 0 itu lebih dari sama dengan min 5? Benar ya. 0 itu lebih besar daripada angka yang negatif. Berarti angka 0 ini masuk ke daerah himpunan penyelesaian. Berarti kita arsir ke arah sebelah ya kanan garis. Kalian arsir daerah yang ada di sebelah kanan dari garis X sama dengan min 5. Ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari gambar yang ini pula, yang persamaan kuadrat ini ya. Nah, kita tulis saja di bawah. Y kurang dari sama dengan X kuadrat plus 6X plus 7. Langkah pertama, kita cari dulu titik potong ya. Sumbu X. Jika X sama dengan 0, maka jadinya 0. Ini juga 0, berarti tinggal angka 7. Y sama dengan 7. Y sama dengan 0, maka Y-nya ganti dengan 0. X kuadrat plus 6X plus 7 sama dengan 0 ya. Kemudian ini bagaimana selanjutnya? Ya, kita cari faktor-faktornya. Jika bisa dicari, maka cari faktor-faktornya. Oke. Nah, jika tidak bisa, kalian langsung saja ke langkah kedua, yaitu mencari titik puncak. Cari titik puncaknya. Rumusnya apa titik puncak? Titik puncak itu adalah sumbu simetrinya di X itu min B per 2A. Min B, kita buat dulu nih apa saja A, B, C-nya. A-nya adalah ini yang pangkat 2. Pangkat 2 ini koefisiennya 1. B-nya berapa? B itu yang variabel X 6. C adalah yang angka saja atau konstantanya 7. Masukkan ke rumus min B per 2A. Min B berarti min 6 per 2 kali A. 2 kali 1 tetap 2 ya. Berarti sumbu simetrinya di X itu sama dengan min 3. Sekarang kita cari titik puncak Y-nya. Apa masih ingat rumusnya? Titik puncak di Y ya min D per 4A. Tinggal kalian masukkan D itu kan rumusnya B kuadrat min 4AC ya. Jadi min B kuadrat. B kuadratnya 6 kali 6, 36. Min 4AC. 4 kali A-nya 1 kali C-nya 7 per 4A. 4 kali 1, 4 ya. Berarti ini 4 dikali 7 kan 28 ya. Berarti 36 dikurangi 28 dapatnya 8. Berarti 8 ketemu negatif. Negatif 8 dibagi 4 sama dengan negatif 2. Dapatlah titik puncaknya min 3, min 2. Min 3 di X. 1, 2, 3. Min 3 di sini. Min 2. Min 2 berarti ke bawah di sumbu Y. 1, 2. Di sini berarti titiknya. Ini min 2. Ini titik puncaknya. Titik puncaknya di sini. Tadi salah satu titik potongnya adalah 0,7 ya. 0,7. 7 ke atas berarti kan ada positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas di sini. Nah, ini tinggal kalian gambar kurvanya ya. Nah, untuk mempermudah, kamu cari saja satu titik lagi agar bisa kita gambar kurvanya dengan jelas. Kita cari berapa titik potong dengan garis ini ya, X sama dengan min 5. Masukkan saja X sama dengan min 5 ke pertidaksamaan ini. Jadi hasilnya kita lanjut ke langkah nomor 3.
Nah, selanjutnya kalian cari saja satu titik lagi agar mempermudah menggambar kurvanya. Masukkan nilai X sama dengan min 5, garis ini. Ini kan garis X sama dengan min 5, kamu masukkan ke pertidaksamaan ini. Jadi mengerjakannya ini butuh feel juga ya. Nah, apa yang harus kalian kerjakan? Bagaimana cara menggambar kurvanya dengan mudah? Butuh sering-sering latihan agar terbiasa. Kalian masukkan X-nya min 5 ke pertidaksamaan ini sehingga nanti dapat berapa Y-nya. Y sama dengan min 5-nya masukkan ke X, min 5 pangkat 2, dapatnya min 5 kali min 5, 25 ya. 6 kali min 5, min 30, plus 7. Dapatnya berapa nih? 25 dikurang 30 ditambah 7 sama dengan 2. Sehingga didapat tadi kalau memasukkan X-nya min 5, dapat titik Y-nya 2, min 5, 212 di sini. Berarti nanti kurvanya akan memotong di sini. Di titik min 5,2. Sini duanya ya. Nah, tinggal kamu gambar kurvanya sebagus mungkin. Oke. Gambar kurvanya itu harus melengkung ya. Ibu lihat beberapa yang menggambar kurva itu membentuk sudut, padahal kurva itu tidak lancip ya. Dia membentuk lengkungan di sini. Ini silakan nanti kalian gambar yang lebih bagus ya. Sekarang kita lanjut ke langkah selanjutnya, melakukan titik uji. Titik uji di titik yang mudah saja, misalnya di sini 0,0 ya. Kita ambil titik uji. Titik uji. Titik ujinya kita ambil yang mudah saja, yaitu 0,0. Masukkan ke pertidaksamaannya. Y dan X-nya kalian ketik 0. Apakah benar 0 kurang dari sama dengan ini 0, berarti tinggal 7 ya. Kurang dari sama dengan 7, apakah benar? Ini pernyataan yang benar ya. Berarti tinggal kamu arsir daerah itu. Daerah yang ada 0,0 di sini. Berarti yang di luar kurva yang diarsir ya. Kita arsir yang di luar kurva. Ya, kamu arsir. Diarsir semuanya. Menyentuh ke garis. Nanti tinggal diratakan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini artinya semua daerah yang di luar kurva adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, karena yang ditanya tadi adalah sistem, berarti kita cari irisan kedua buah daerah himpunan penyelesaian ya. Yang diarsir 2 kali yang ini berarti ya. Yang ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Ini daerah penyelesaian bukan? Ya, ini juga termasuk daerah penyelesaian ya, karena ini kan garis arsir yang hitam ini bisa diperpanjang kan, artinya terus kepanjang ke arah kanan. Kita arsir semuanya. Nah, yang warna merah inilah yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Semua daerah ini terus ya, tak terhingga batasnya, kecuali yang sebelah kiri garis X sama dengan min 5 dan yang di dalam kurva itu bukan termasuk ya. Nah, tinggal kalian kasih nama bahwa daerah yang berwarna merah ini disebut daerah himpunan penyelesaian ya. Nah, demikian untuk contoh nomor 1 ini. Kita lanjut ke contoh yang lain ya. Kita lanjut ke contoh nomor 2.
Kita ambil soal nomor 1G. Ini adalah pertidaksamaan yang pertama. Ini adalah pertidaksamaan linear ya, karena variabelnya pangkatnya semuanya pangkat 1. Langkah pertama kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Berarti kita misalkan X-nya 0, berarti Y-nya berapa nih? Ini yang habis ya, berarti tinggal min 4Y sama dengan 24, sehingga Y sama dengan 24 dibagi min 4, negatif 6. Kemudian titik potong terhadap sumbu X-nya berapa? X-nya berapa? Kita masukkan Y-nya 0, berarti tinggal 3X sama dengan 24. Sehingga X sama dengan 24 dibagi 3, 8. Titik potong terhadap sumbu Y-nya negatif 6. 1, 2, 3, 4, 6 di sini. Titik potong terhadap sumbu Y-nya 8. Sini ya. Tinggal kalian hubungkan garis ini, hubungkan kedua titik ini menjadi sebuah garis. Kita hubungkan. Nah, sehingga didapatlah garis ini ya. Kita lanjut ke pembuatan titik uji ya. Kalian ambil titik uji, masukkan titik yang 0,0 ini ya. Titik uji yang akan diambil sebagai titik uji yaitu 0,0. Nah, setelah ini kalian masukkan tuh 0,0 ke pertidaksamaan ini. Jadinya ini 0, Y-nya juga 0 ya. Berarti apakah benar 0 kurang dari sama dengan 24? Ya, ini adalah pernyataan yang benar. Artinya yang akan diarsir adalah daerah yang ada 0,0, yaitu daerah yang sini yang akan nanti kita arsir ya. Nah, kita tandai saja dulu boleh ya. Setelah gambar yang kedua, nanti baru kita arsir ya. Kita lanjut ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu Y kurang dari sama dengan X kuadrat plus 4X plus 3. Nah, langkahnya sama. Yang pertama kita cari dulu titik potong antara dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y ya. Kita cari titik potongnya. Kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Pertama-tama kita mau mencari titik potong terhadap sumbu Y. Arti X-nya kita buat jadi 0. X sama dengan 0, maka 0 ini 0 juga, berarti tinggal angka 3. Berarti Y sama dengan 3. Kalau X-nya ganti dengan 0, maka dapat Y sama dengan 3. 3 berarti titik potongnya terhadap sumbu Y adalah 3. Sini ya. Kemudian titik potong terhadap sumbu X. Berarti Y-nya kita buat dia jadi 0. Berarti ini X kuadrat plus 4X plus 3 yang ini ya. Berarti ini Y-nya jadi 0. Sama dengan 0. Maka ini bisa tidak difaktorkan nih. Bisa ya. Jadinya X ini yang kalau dikali dapat 3, ditambahkan dapat 4. Positif 3 dengan positif 1 ya. 3 kali 1 kan 3. 3 tambah 1, 4. Berarti ini faktornya adalah X sama dengan min 3 atau X sama dengan negatif 1. Dapat nih titik potongnya kurva itu terhadap sumbu X, yaitu min 3 dan min 1. Di sini berarti ya. Ini yang negatif 1. Ini yang negatif 3. Jadi nanti kita harus cari titik puncaknya di mana nih. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Setelah cari titik potong, kita cari juga titik puncak ya. Cari titik puncaknya. Titik puncak. Titik puncak itu rumusnya seperti yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan ya.
di sumbu simetri X-nya, X ini disebut sebagai sumbu simetri. X-nya adalah min B per 2A. Min B, B-nya berapa nih? Kita buat saja dulu untuk mempermudah. A sama dengan ini 1 ya, yang koefisien yang pangkat paling tinggi. A itu 1, B-nya 4, C-nya 3. A, B, C. Oke. Min B berarti min 4 per 2 kali 1, 2A. Tetap 2. Min 4 bagi 2, 2. Ini sumbu simetrinya berarti di X sama dengan 2. Sekarang di titik puncak Y-nya berapa nih? Yaitu min D per 4A. D-nya berapa? D itu kan B kuadrat min 4AC per 4A itu untuk titik puncak di Y. Berapa nih jadinya? Min B kuadrat 4 kali 4 16 dikurangi 4 kali A-nya 1, 4 kali 1 kali 3, 12 per 4 kali 1, 4. Berarti dapatnya ini berapa? 16 dikurang 12 itu 4, ada negatif. Jadi dapatnya Y sama dengan negatif 1. Positif 2, X-nya. Ini negatif ya. Min 4 bagi 2 tadi kan min 2. X-nya min 2, Y-nya min 1. Berarti di sini nih titik puncaknya. Nah, sudah kelihatan ya bentuk kurvanya. Nah, di sini tinggal kalian gambar kurvanya. Mau dari sini boleh. Agak melengkung ya kalau kurva tidak lurus. Jangan pakai mistar. Nah, lanjutkan dengan bagaimana pengarsirannya. Tinggal kita lakukan titik uji. Kita buat titik ujinya. Titik uji. Kita masukkan titik 0,0 ke pertidaksamaan ini. Ini jadinya 0 ya. 0 kurang dari ini X-nya 0, berarti tinggal 3. Apakah benar 0 kurang dari sama dengan 3? Ini pernyataan yang benar, berarti yang ada 0,0 yaitu di luar kurva, nanti yang akan kita arsir ya. Tinggal kita arsir saja nih. Mau pakai warna apa? Coba warna biru mudah. Nah, semua daerah yang di luar kurva dan berbatasan dengan garis ini, inilah daerah penyelesaiannya. Akan dirapikan nanti ya. Nah, semua daerah yang kena arsir sampai batas kurva. Kurva ini ingat nah ya, ini kurvanya terus memanjang ke atas ini ya. Jadi intinya dia tidak masuk ke dalam kurva dan tidak melewati garisnya, maka itulah daerah himpunan penyelesaiannya ya. Semua daerahnya ya. Kemudian tinggal kita kasih nama nih, jangan lupa. Ini tadi kurva ini namanya adalah Y sama dengan X kuadrat. Kalian pakai tanda sama dengan saja ya. X sama dengan X, Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 3. Garis ini adalah garis 3X min 4Y kurang sama dengan 24. Nah, ini nama garisnya, ini nama kurva parabolanya. Dan yang di dalam ini disebut daerah himpunan penyelesaian. Tinggal kamu kasih nama bahwa yang di dalam ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Seperti ini ya. Silakan digambar yang rapi di buku kalian.
Boleh coba soal-soal yang lainnya ya. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu sistem pertidaksamaan dua variabel yang bentuknya kuadrat-kuadrat. Artinya kedua buah pertidaksamaannya berbentuk kuadrat ya. Bisa kita lukiskan bahwa dua buah atau lebih pertidaksamaan kuadrat ini bergabung menjadi satu sistem yang disebut SPT-DV-KK. Sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat ya. Bentuk umum dari kuadrat-kuadrat ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jika pertidaksamaan kuadrat itu bentuk umumnya adalah Y kurang dari sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ini bentuk pertidaksamaan kuadrat. Pangkat tertingginya adalah 2. Ini cuma satu pertidaksamaannya. Kalau dia disebut sebagai sistem, maka dia lebih dari 1. Y kurang dari sama dengan misalnya PX kuadrat plus QX plus R. Ini pertidaksamaan yang kedua. Kedua buah pertidaksamaan ini nanti akan kita gambarkan di bidang koordinat kartesius, membentuk suatu sistem. Kita lihat di halaman 151 latihan 7 nomor 1D. Ini adalah pertidaksamaan kuadrat yang pertama. Nah, untuk membuatnya kita gambarkan dulu ini garis ini, kurva ini ke dalam sistem koordinat. Kita ambil dulu pertidaksamaan kuadrat yang pertama, kita buat titik potongnya. Langkah pertama selalu titik potong ya, langkah pertama. Titik potong. Kita buat titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y ya. Kemudian kita misalkan X-nya dengan 0. Kita mau mencari titik potong terhadap sumbu Y. Maka X-nya sama dengan 0, berarti Y sama dengan ini 0 ya, berarti tinggal negatif 1. Kita misalkan pula Y-nya yang 0, kita cari sumbu titik potong di sumbu X, maka X kuadrat min 1 sama dengan Y-nya jadi 0. X kuadrat, kita pindahkan saja nih di positif 1 ya. Kalau kuadratnya hilang, berarti yang sebelah kanan ini kita akarkan. Akar 1 berapa? Plus minus 1. Berarti ada 2 nih penyelesaiannya. X-nya positif 1 dan X-nya negatif 1. Bisa kita tandai saja dulu di sini ya. Negatif 1 dan positif 1. Ini titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu Y-nya tadi adalah negatif 1 di sini. Nah, seperti ini. Titik puncaknya di mana? Sepertinya ini ya yang titik puncaknya. Tapi kita cek saja dulu lagi ya, untuk memastikan apakah benar itu titik puncaknya. Langkah yang kedua yaitu mencari titik puncak. Cari titik puncak. Titik puncak ini rumusnya seperti yang sebelumnya, di sumbu simetrinya X min B per 2A. Min B-nya tidak ada ya. B itu kan yang variabelnya X. B tidak ada, berarti pasti sumbu simetrinya di 0. X sama dengan 0. Titik puncaknya di Y. Y-nya rumusnya min D per 2A. Min D itu min kita buat saja di sini ya, min D-nya itu B kuadrat min 4AC. Determinan ini ya, per 4A. B kuadratnya, B-nya tidak ada ya tadi ya, di 0. 4 min 4 dikali A, A-nya 1, pangkat kuadrat, C-nya negatif 1.
Berarti min 4 dikali 1 dikali negatif 1. Min dikali min itu positif ya, jadinya positif 4/4. Berarti dapatnya negatif 4 dibagi 4. Hasilnya adalah negatif 1. Nah, benar ya, di sini titik puncaknya. Nah, kemudian kita gambar kurvanya. Kita gambar kurvanya, kita cari warna lain. Maaf, suara ibu agak serak ya, kurang fit. Nah, seperti ini kurvanya. Selanjutnya kita gambar arsirannya bagaimana. Kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu titik uji. Kita lakukan titik uji agar mendapatkan daerah yang akan diarsir nanti. Titik uji, kita uji biasa di 0,0, karena 0,0 tidak terletak di garis kurvanya, berarti bisa kita pakai. Berarti titik ujinya kita masukkan nih 0,0, y-nya 0, x-nya 0. 0 kurang dari sama dengan 0 dikurang 1, negatif 1 ya. Apakah benar 0 kurang dari negatif 1? Salah. Angka 0 itu lebih besar daripada angka negatif. Berarti daerah yang ada 0,0 jangan diarsir. Nanti yang akan kita arsir adalah daerah yang di luar 0,0 ini. Berarti daerah yang di sini nanti akan kita arsir. Kita checklist dulu, kita tandai yang akan kita arsir. Kita lanjut ke gambar yang kedua, kurva yang kedua. Kurva ketidaksamaan yang kedua itu adalah Y kurang dari sama dengan 1 min X kuadrat. Kita lanjut ke langkah pertama, biasa kita cari titik potong ya. Langkah yang pertama, kita cari titik potongnya. Titik potongnya jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0, berarti tinggal langkah 1 ya. Kalau Y-nya yang 0, maka 1 dikurang X kuadrat sama dengan 0. 1 sama dengan ini pindahkan jadi X kuadrat. Berarti menghilangkan kuadratnya, yang 1 ini diakarkan. Akar 1 berapa? Positif negatif 1. Berarti ada 2 nih X-nya. Positif 1 dan negatif 1. Nah, sama ya di sini titiknya. Kemudian kita cari langkah kedua. Langkah kedua adalah mencari titik puncak. Buat di sini ya, titik puncaknya. Berapa titik puncak di X? Ada tidak B-nya? Kalau tidak ada B, berarti pasti titik puncaknya juga di 0 nih. Sumbu simetrinya di 0. Titik puncaknya di yang Y, min B kuadrat min B kuadratnya, B-nya tidak ada, 0 berarti min 4 AC, positif 4. Min 4 dikali negatif 1 kan, min kali min plus 4 ya. C-nya 1, berarti tidak mempengaruhi. Berarti dapat 4 dibagi dengan Y. Kalau yang Y itu dibagi dengan 4 kali A. A-nya adalah negatif 1 ya. Berarti 4 dikali negatif 1 min 4. Sehingga diperoleh min 4 dibagi min 4. Dapatnya positif 1 ya. Nah, setelah ini kita lakukan titik uji. Nah, sebelumnya kita gambar saja dulu ya. X-nya 0, Y-nya 1, berarti di sini. Kita gambar kurvanya.
Nah, kalau di gambar kurvanya kita lakukan titik uji. Daerah mana sih yang akan kita arsir? Uji dengan titik 0,0, masukkan ke pertidaksamaannya. 0 kurang dari sama dengan 1. Ini X-nya 0 ya. Apakah benar? Benar ya. Berarti daerah yang ada 0,0 itu masuk ke daerah himpunan penyelesaian. Karena 0,0 ini daerah penyelesaian, berarti yang akan diarsir adalah daerah yang di dalam kurva yang warna hijau ini ya, akan diarsir. Nah, jadi mana daerah yang 2 kali kena arsir? Berarti daerah yang di sini. Daerah yang di dalamnya tidak ya, ini cuma sekali arsir karena yang pertidaksamaan yang pertama dia pernyataannya tadi salah, berarti daerah 0,0 dia tidak arsir ya. Berarti daerah yang akan kita arsir adalah daerah yang sini, yang di dalam warna hijau, di sini ya, tapi di luar warna biru. Itu yang akan kita arsir adalah yang ini. Kita ganti warna ini. Nah, tinggal bisa diperpanjang lagi nih kurva yang warna hijaunya. Kurva yang warna hijau bisa kita perpanjang biar gambarnya lebih kelihatan ya. Biar gambarnya lebih kelihatan, kurva yang warna hijau bisa kita perpanjang. Nah, tinggal kita arsir seperti ini. Nah, dia di dalam kurva warna hijau, tapi dia juga di luar kurva biru ya. Seperti ini. Nah, oke. Nah, jadi inilah daerah himpunan penyelesaiannya dari dua buah pertidaksamaan ini pertidaksamaan yang pertama dan pertidaksamaan yang kedua. Pertidaksamaan yang pertama ini yang warna biru dan yang hijau ini pertidaksamaan yang kedua ya. Silahkan kalian pelajari nih. Jangan lupa dikasih nama kurvanya. Kurvanya dikasih nama sesuai dengan nama pertidaksamaannya. Yang biru ini adalah milik Y sama dengan X kuadrat min 1, dan yang hijau ini adalah yang Y sama dengan 1 min X kuadrat. Dan ini yang diarsir adalah daerah himpunan penyelesaian. Seperti ini ya. Kita coba satu contoh soal lagi. Kita akan coba nomor 1J. Ini adalah pertidaksamaannya yang pertama. Kita cari titik potongnya. Ketika X-nya 0, maka Y sama dengan 0, 0, berarti tinggal 3. Kalau Y-nya yang 0, maka X kuadrat min 4X plus 3 samakan dengan 0. Berarti kita cari nih berapa faktornya, ditambah dapatnya 3, dikali dapatnya 3, ditambah dapatnya min 4. Min 3 min 1 ya, dapat positif 3, min 3 ditambah min 1 min 4. Berarti ini X sama dengan 3, dan yang ini adalah X sama dengan 1. Yang tadi dapat titik 0,3, dan yang ini 0, X-nya adalah 3 dengan 1. 2, 3 di sini. Nah, karena ini persamaan kuadrat, berarti bisa kita cari titik puncaknya. Puncaknya berarti sumbu simetrinya di X min B per 2A. Ini A-nya berapa? A-nya adalah positif 1.
B-nya negatif 4, C-nya adalah 3. Min B, min 4 per 2A. 2 kali 1, 2. Berarti X-nya sama dengan 2. Positif 4 dibagi 2 ya. Sekarang kita, kalau X-nya 2, berapa Y-nya? Min D per 4AC per 4A. Min D-nya adalah B kuadrat. Ini dikuadratkan 16. Min 4 kali A, A-nya 1, C-nya 3. Per 4. A, 4 kali 1, 4. Y-nya adalah, ini kalikan dulu ya. Ini jadinya min 12. 16 dikurangi 12. 4 dibagi 4 sama dengan negatif 1 ya. Setelah itu langkah ketiga adalah melakukan titik uji. Kita buat dulu nih titik puncaknya 2, min 1. 2, min 1 di sini ya. Kelihatan nih kan bentuknya sudah kurvanya, berarti bisa langsung kita lukis kurvanya. Kita lukis kurvanya. Kemudian kita lakukan titik uji langkah ketiga. Titik ujinya di 0,0, yang di luar sini 0,0. Masukkan ke pertidaksamaannya. 0, Y-nya 0, lebih dari sama dengan ini 0, 0 berarti tinggal 3. Apakah benar? Salah ya, 0 kurang dari harusnya. Salah. Berarti daerah yang salah. Daerah yang sini yang salah. Berarti yang akan diarsir adalah daerah yang di dalam. Kita tandai. Kemudian kita lanjut ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu Y kurang dari sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Ketika pertama kita cari titik potongnya, ketika X sama dengan 0, maka Y sama dengan, habis ya, tinggal 3, 0,3. Tetap di sini ya. Kemudian Y-nya yang 0, maka min X kuadrat plus 2X plus 3 sama dengan 0. Nah, setelah itu, karena ini pangkat-pangkat paling besarnya, pangkat kuadratnya negatif, jika mau mencari faktor, maka kita jadikan dia positif dulu. Jadinya X kuadrat, jadi negatif 2X, negatif 3. Tukar saja yang positif jadi negatif. Sama dengan 0. Ini hanya kalau mau mencari faktor ya, untuk mempermudah. Berapa tuh faktornya? Kalau dikali min 3, kalau ditambahkan min 2. Positif atau positif 1 dengan negatif 3 ya. Jadi faktornya adalah X sama dengan, pindahkan, min 1. X sama dengan min 3, pindahkan jadi positif 3. Seperti ini. Dapat jadi titik potong terhadap sumbu X-nya adalah min 1 dan positif 3. X-nya min 1 dan positif 3 di sini. Selanjutnya kita cari titik puncaknya. Langkah kedua, titik puncak. Min B. Ini A-nya adalah 1, B-nya 3, B-nya 2, C-nya 3. Sumbu simetrinya min B, min 2 per 2. A-nya min 1, berarti min 2. Min 2 per min 2 itu adalah positif 1. Yang Y-nya min D. D-nya adalah B kuadrat. 2 kuadrat itu 4. Min 4 kali min 1. Positif 4 dikali 3.
12. Ingat, perlu diingat terus itu. Rumus determinan B kuadrat min 4AC per 4 kali A nya negatif 1, berarti min 4. Berapa nih? 4 ditambah 12 min positif 16, jadi min 16. Jadinya min 16 per min 4. Jadi dapatnya adalah positif 4 ya. Berarti titik puncaknya adalah 1,4. 1,4. 1, 2, 3, 4. Sini titik puncaknya. Nah, tinggal dilukis kan kelihatan ini ya. Kelihatan gambar kurvanya sudah, berarti tinggal kita lukis. Seperti ini ya, bisa diperpanjang. Yang mana yang akan kita arsir? Tinggal kita lakukan titik uji. Langkah ketiga, titik uji. Kita masukkan 0. 0 kurang dari sama dengan 3. Apakah benar? Betul. Benar ya. Berarti daerah yang akan diarsir adalah daerah yang berada di dalam. Yang di sini. Yang di dalam kurva pink. Ya. Kita tandain dulu nih. Ini tadi pertidaksamaan yang kedua, yang oranye, yang kurvanya warna oranye ini adalah pertidaksamaan yang pertama ya. Untuk yang pertama tadi, kurva yang pertama diarsirannya adalah ke dalam ya, di dalam kurva. Dan untuk kurva yang kedua yang warna pink, diarsirannya ke keluar atau ke dalam. Ya, dia ke dalam juga karena titik 0,0 ini ada di dalamnya. Maka daerah mana yang paling banyak kena arsir? Ini. Nah, dia di antara dua kurva ini. Antara dua kurva ini silakan diarsir. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Tinggal dikasih nama nanti daerah HP-nya di sini. Himpunan penyelesaian yang berwarna hijau ini ya. Nah, bagaimana sampai sini? Apa yang kurang nih? Ya, yang belum kita kasih nama. Yang warna oranye ini adalah Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Dan yang warna pink ini adalah Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Dan ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya ya. Seperti itu. Demikian untuk pelajaran kita hari ini, cukup beberapa soal. Silahkan dicoba-coba yang soal-soal yang lain untuk latihan. Demikian kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.